Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ya, Lelinya mana, Bu? oh, pergi dianya. Oh, pergi sama siapa? Sendiri tadi. Sendiri? Iya. Oh, kok nggak aktif diteleponin ya? Hah? Diteleponin nggak aktif? Oh, nggak aktif. Mm-mm. Oh, kalau tempat temannya biasa duduk. Si Dwi? Iya, kalau di situ dia nggak ngomong ini lagi. Barusan pergi ini jam berapa tadi itu? Iya, Dwi. Kalau Dwi mah udah ke Jawa. Kalau Dwi mah udah ke Dwi Jogja. itu udah ke Jawa. Mm-mm. Ngapain di Jawa? Duduk sih Kerja. dulu. Kerja katanya, Bu. Kerja. Mm-mm. Oh, udah ke Jawa. Iya. Kok nggak sini-sini? Siapa? Gitu. Nggak ditelepon kok nggak diangkat, belum kali. Kemana sih dianya? Nggak tahu, nggak dibalas juga chattingannya. Ini Aku lagi duduk di tempat ini, lagi ini apa, mau pergi ini tempat teman katanya. mm-mm. Kan kemarin habis Lebaran katanya dia sakit. Habis lebaran Heeh. sakit. Iya, Leli. Habis lebaran nggak, sebelum lebaran iya. Kalau habis lebaran nggak, habis lebaran ini Lebaran yang kemarin ya. lebaran puasa. Mm-mm. Oh iya, sakit itu. Iya, sakit, Nah. agak berdarah gitu kan katanya. Dia kan minjem duit aku kemarin 3,5 dari habis Lebaran itu, katanya nunggu Agung itu aku nggak tahu yang mana orangnya. Iya, terus Agung nyaranin suruh periksa, disuruh sama mama juga gak katanya kan. disuruh mama siapa? Saya nyuruh? Iya. Enggak pernah saya nyuruh. Ya masa saya mau ini anggur saya minta sama anak saya, mau minjem sama orang aneh. Dia bahasanya kayak gitu waktu itu. Udah Dicari ini, ditanya nama mama, gue minjem duit ya. Pertama minjem 150 mau periksa lagi berdarah kata dia. berapa dia minjem? Kemarin itu totalnya minjem 3,5 sama saya. 350? Iya. Terus? Alasannya buat berobat. Dia lagi berdarah-darah itu, nanti nunggu Agung kata dia. Agung yang mau ganti. Saya kan nggak tahu Agung yang mana nih orangnya. Agung yang mana? Agung ya, ada sama sekolah sama dia SMP dulu. Iya. Itu Agung tuh ya. Nggak taunya Agungnya malah nggak mau ngegantiin duitnya. Ya udahlah, saya bilang saya emang nggak tahu sama Agung, udah balikin aja udah cerai udah 2 Kan bulan. udah dibalikin sama dia. Dia memang pernah ini ngomong Agung itu waktu dia sakit itu, mak tuh lagi nggak ada duit benar. Jadi ini apa, kosan lagi belum ada yang ini. Iya. Terus kata mak, ini Lili udah banyak bener loh ini. Kadang-kadang nggak tahu lah. Ini anak daftar aja ini udah habis segini. Tapi nggak tahu lah, daftar SMP al itu. Iya. Ngomong nah untuk ini bohong hanya kemarin ini salah lagi itunya mak, terus ini mau ngeprint lagi, terus fotokopi gitu kata dia. udah kasih 100, udah kok sebentar aja dia udah pulang, udah ngerokok, udah ini. Mak tuh memang semenjak sakit diabetes nggak pernah narok kopi gula, paling gula aren untuk minum ini kan. Ya dia beli itu kopi sama rokok udah. Dan ini kalau tahu kakaknya marahin. Nah kemarin perpisahan dikasih Denny 400, padahal dia orang nggak ada sampai 400 ngasih, nggak. Korupsi adiknya ya? yang ngasih Korupsi. Iya Denny waktu perpisahan ini Iya. kelas 6 perpisahan itu. Jadi pakai kok banyak amat sih uang perpisahan, kalau murid 20 udah berapa gurunya dapat katanya. Ini orang nggak punya, mending kalau orang kaya semua yang sekolah sini katanya. Udah berapa? Ya orang memang segitu semua mak. Ya udah, ini nggak belum nanya-nanya nih sama temannya yang udah ini, sama teman Al, ibu-ibunya di atasnya belum nanya maknya. Belum dibayar ya, keliwat bener Lili ya. Memang kedengar mak kata coba cari pinjaman dulu lah katanya. Ya orang mak gua nggak pegang duit katanya, ini ya pinjam ini apa, cari-cari pinjaman lah nanti aku bayar kata si Agung itu. Memang ngomong kayak gitu deh. Nah Agung itu nggak tahu, nggak ada apa kayak mana, nggak ngerti, nggak ngasih. Iya. Nanti lah mak tanyain mah dia kalau dia mau pinjam tuh memang kedengar. Udah Lali kata ini nggak apa-apa, kamu itu biasa dia tiap ini nih apa susah gitu, pendarahan susah kayak gitu deh. Kayaknya aneh ya, ngapain aku tuh kok mau tanggung jawabin mau bayar. Nah, nggak ngerti juga. Sama nanti
alasan dia kalau ada anak kosan mau bayar langsung dipulangin duitnya gak, kata dia. Ya udah, ini Jadi soalnya kalau kosan ini untuk dia aja gitu. Kadang-kadang Heeh. mak kesel ini nanti dikasih tahu sama kakak yang tua tuh dia hancur nanti kayak gitu. soalnya Kosan ini untuk makan sehari-hari. Heeh. Nah, mak ini bukannya jelekin anak ya. Coba dia Heeh. tuh terima kasih sama mak nih kadang-kadang ya Allah kalau pergi aja. Pulang Heeh. semaunya, pergi semaunya. Pergi nggak pernah izin orang tua. Baru tadi kena duduk di depan nih sama tetangga itu. Mak, mana ada mak situ temen? Nggak ada. Terus itu tuh maknya tuh katanya. Nah terus ini Uni ngeliat ini dia mau pergi, mak pergi sebentar pak teman katanya. Ya udah diam aja. Pulang main mana bunda ini? Ya nggak tahu katanya pergi tempat temannya katanya. Udah minum udah makan pergi lagi anaknya. Al itu. Iya nggak ada. Berapa dia minjam? 3,5. Banyak lama 3,5. Tadinya pertama sempat minjem 50, mau main tempat duit ke rumah tuh ngambil duit. Tadinya minjem cepet, nggak ada Pir, nih ada 50.000, ambil aja, saya ngasih. Tapi jangan minta lagi besoknya. Nah pas yang di era lebaran, habis lebaran kemarin itu yang berdarah itu, dia ngabarin, nggak ini mau berobat, saya sakit-sakitan, nanti diganti sama siapa? Sama siapa tadi itu? Agung. Ini disuruh emak juga, disuruh emak minjem duit katanya. Disuruh emak. Ini kata ini itu katanya dia tuh tiap main tuh sakit. Ya kamu belum berkeluarga nggak ngerti juga sudah habis itu kalau udah ini main itu sakit, gulung-gulung sakit apa kata orang apa namanya itu apa sih kukukan apa sih namanya itu perasin itu aja nih kata ambil motor itu dulu. Eli ini kadang-kadang lu nggak bisa diiniin bener lo ini kok ini orang tua dikasih pikiran nggak enak emaknya mak katanya Agung dia belum gajian itu kan lu tiap main sakit itu beli aja obat untuk ini sakit biar ini ada yang ini nih kata emaknya ngomong kayak gitu ya beli obatnya itu duit nggak ada kata dia bilang kayak gitu. Lu beli rokok segala macam ada, lu dari mana? Coba usaha sih, nanti anak mau SMP, mau apa kan duit aja. Nah, itu tuh kamu nih sebenarnya nggak ada tanggung jawab maknya lagi. Udah dari suaminya sakit di sini, umur 3 bulan dibawa ke sini. Ya semua maknya nanggung. Ya kosannya kadang-kadang ada isi. Ini semenjak banjir ini nggak ada keisi kosan. Ya cobalah, ya emak dari makan dari anak 2 itu yang laki-laki. Nah harusnya dia ngerti gitu ini. Emangnya bapaknya Al ninggalnya kenapa sih, Bu? Sakit kanker otak gitu. Ini apa lama sakitnya tuh udah kejual dulu memang dia nih sama suaminya tuh memang diturutin duit poya-poya tuh diturutin sama dia. Mau rumah kejual, mobil kejual, rumahnya masih saudara mak sendiri yang ngambil, yang beli. Mobil habis kejual untuk berobat, udah sembuh ya gitulah untuk ini aja. Kita ini hujan Iya. Ini benar loh ini. Nah kerja di mana dia kerja kemarin tuh ada 2 bulan. Di Transmart Warehousing. Kemana nggak kerja tuh gara-gara apa? Cuma 2 bulan dia kerja. Berantem sama orang, Bu. Hah?
berantem sama bosnya, kurang seneng sama bosnya. Dikeluarin. Ya dia mundurin diri dia. Ngapain mundurin diri? Ya nggak cocok lah katanya, inilah nggak boleh ngerokok lah, inilah itulah Oh katanya. memang iya itu kan ini. Jadi diberhentiin. Dianya yang berhenti. Leli mundurin diri. Kalau bosnya mah sebenarnya nggak apa-apa. Iya bosnya tuh memang dia ngapain sih berhenti baru 2 bulan ini. Heeh. 2 bulan dia kerja tuh ya maknya bukannya jelekin anak. Asal dia kerja, biarlah nggak dikasih mak duit ini nggak jadi masalah. Yang penting jajan al sehari-hari kan. Kadang al kan tempat miminya dikasih juga 50 seminggu. Jadi bajunya apanya mak gosok, mak cuciin, biarin asal dia kerja. Tinggal berangkat kerja jam 9 berangkat, nanti pulang malam jam 9 lagi kan. Nggak tahu, nggak ada urusan dia di rumah ini ngurusin anak segala macam. Nah tahu 2 bulan, udah gajian. Nah, terus kata dia, ini mak katanya juga gaji pertama dikasihnya mak 50, terus A50 jajan, ini duitnya belum ini semua, lama-lama habis kumpulin duitnya kalau untuk apa-apa nanti ya siapa tahu ya, entah sakit entah apa, kalau mak nggak ada duit dari mana. Nah terus ya dia iya aja, nah gaji kedua kayak gitu juga. Nah terus cuma 100 mak dikasih, boleh dinilai mak tuh nggak minta, enggak, yang penting untuk dia aja. Ya gajinya nggak banyak sih, cuma 1,5. Iya 1,5 ya mak tahu, dia udah ngomong. Terus kata dia, mak itu kan memang udah janji dari dia SMA kayak gitu, SMA di sama teman-teman, rupanya temannya nggak benar, diajak-ajak ngerokok apa. Dulu tuh anak itu paling ini, tanya dia sama teman-temannya SMA dulu, anak paling diam nggak pernah macam-macam, nggak pernah apa. Orang si Jaka aja tahu kok sama Leli itu, kan dia adik kelas Leli Jaka itu di SMP 22. Ini Leli ini waktu ini diam loh katanya, apa nggak banyak omong, diam kok sekarang ya ada gaul kan, nggak banyak ini macam-macam gitu, sekolah aja pinter deh waktu sekolah itu. Jadi tidak masuknya SMA Geruntang situ kan, memang ada saudara ngajar di situ. SMA 6. SMA Geruntang di mana itu? SMA 6. 6 ya. Nah, mau masuknya SMA dulu SMA 6 di sini, sana SMA 9, tukar ya. Jadi di sini nggak diterima, jadi pilih yang kedua ke sana, karena ada saudara terima di sana negerinya. Dari sana mak masukin sekolah. Nah di sana. Udah minum ya? Oh iya, yang mak tuh yang ambil itu ngambilin. Duit udah pergi ya. Oh, pantas dia ini di rumah aja, daftarin anak sekolah diselesaikan nanti pengumuman tanggal 2. Lihat aja dari perpisahan tuh sampai sekarang keluar duit aja, inilah fotokopi gini, uang baju 3 juta itu. Makanya kata mak ya bingung. Al kan udah bisa dibantu sih sama keluarga bapaknya Bu, kalau Al. Siapa? Si Al. Enggak ada. Cuma ya kasih apa? Kasih kalau ke sana kasih jajan, kalau nggak sana enggak. Kalau lebaran beli baju cuma gitu. Jadi kalau ini ngomong sama dia mau nyekolahin nih dekat Polsek itu kan ada SMP itu SMP 2. bagus itu SMP 2. Nah mau dimasukin di situ tapi di rumah dia maksudnya mengambil ya nggak mau lamanya, biarpun kayak mana juga. Ya cuman kan dibiayain semua Bu. Iya dia biaya tapi nggak mau. Ya Dia udah di situ nggak di sini. Alnya di situ. Iya. Ya Lelinya ke situ juga kan nggak apa-apa sih. Ya nggak bisa lah, Leli malu lah dia di situ juga Lelinya. Maksudnya Lelinya dia tinggal di sana. Tapi dia memang nggak ngomong, dia ngomong sama Al. Kalau sama Mak sama Leli nggak ngomong dia. Kalau sama Al kayaknya Pak Mimi aja punya sekolah ini, Nek kata dia.
ke sana ya, kamu kan tinggal di situ. Enggak lah, kata cucung satu apa mau ini. Nah, lah dia nggak punya anak. Iya. Yang ini miminya itu nggak punya anak. Lah, Leli sama Mas Yudi ini anaknya cuma satu ini, kan Bu? Hah? Iya, apa maksudnya? Ya anaknya cuma satu ini, nggak ada yang lain. Anak siapa? Leli sama Mas Yudi. Anak Leli. Ya cuma Al aja kan. Kenal aja. Maksudnya itu. Iya. Iya, Al aja. Kamu ketahuan berapa punya utang dia sama? Kemarin 3,5. Pertama itu pokoknya ke rumah, mau main ke rumah duit. Alasannya nggak megang duit, minjem cepet. Nggak ada cepet kata saya, adanya 50. Ini ambil aja. Datang dia ke rumah, suka rame. Terus? Nah itu pas puasa apa ya, nah habis lebaran itu yang dia berdarah itu, nggak tahu dia berdarah itu kenapa, apa kena dikirimin orang, apa disantet orang lah kata dia. Alasannya dibikin sama istrinya jaka lah katanya, ngomong kayak gitu. Agung itu bilang ya udah periksa aja dulu, nggak ada duit, ya udah pakai duit siapa, ntar saya ganti kata Agung. Iya. Gua ini ditelepon ya kan, waktu dia lebaran kan gue pernah kesini juga, dia lagi sakit, gue bawain obat yang murah, pernah obat 10 ribuan itu. Nah besoknya dia nambah sakit itu, berdarah itu. Telepon enggak, ditanyain sama emak, ngomong kayak gitu, kenapa, kataku kan, banjir lagi kah? Enggak, gue mau berobat, pinjam duit 150 aja sih gak, tuh udah 140, nanti sama emak Agung. Diganti. Agung. Kalau enggak sama Agung, kalau pas tanggal 19 kata dia kalau ada yang bayar kosan. Oh ya udah, kalau umpamanya dia udah bawa emak kan, kita kan mau nggak mau kan enak nggak enak sih ya. Iya, itu 50, itu 100. 150 saya transfer ke ATM, dia nggak ada ATM-nya duit. Nah jadi 200 tuh. Udah itu segala macamnya. Minggu depannya lagi ngajak ketemu nangis gara-gara dia ada rumah dia, suratnya dilewatin, digadek ke BRI sama temennya, dia punya rumah di Kemiling bilangnya. Rumah Pirna. Terus? Digadek sama temennya, dia kan pernah usaha jual beli online di sini katanya. Ada anak buahnya semuanya masuk penjara lah, narkoba lah, inilah. Tolong sih gak, ini ada orang BRI nagih kata dia. Ada orang BRI nagih, butuh duit, tinggal sisa 3.500.000 lagi. Gue pakai sih duit 3 juta, waduh, enggak lah. Kata siapa? Kata Leli. Saya bilang, lalu aja kemarin pakai gue 200 aja nggak dipulangin kata gue, ini mau minjem lagi. Emang apa sih? Nangis lah dia. Adalah kata dia, mau minjem sama siapa lagi gue ini? Ya minjem sama Jaka kayak kata gue. Lu kan biasanya mainnya sama dia. Emang gue salah apa sih kata gue kan? Nangis dia nelpon yang lainnya, dapat pinjaman si ini si itu, kurang 150 lagi. Udahlah gak, gue minta 150.000 lagi. Ya udahlah kata gue kan, daripada nangis ke rumah akhirnya tak kasih. Udah jadi 3,5 itu. Tapi alasan intinya yang pertama, dia sakit itu, berdarah-darah itu, katanya dimimpin sama bininya Jaka lah, si Rina ini segala macem. Saya nggak ngerti. Mungkin lah orang kerja mau ngerjain, mau urusan itu, nyari mau bikin orang, nggak maksudnya. Iya. Nggak ini dari kemarin. Kok nggak percaya namanya. Ini aja lagi ada kerjaan sama temen, saya kasih juga ada kerjaan bagi-bagi bantuan beasiswa buat anak-anak sekolah nggak mampu, itu dari saya juga. Tapi saya herannya sama Leli, ini saya mau nagih. Dapat duit dia itu? Dapat berapa? Dapat 200.000 sekali pencairan. Terus emang kok kemarin kok lu ngasih ini mencari yang nggak mampu, masukin anak lu tuh nggak mampu, lo kata ada berapa tahun tinggal laki umur 3 tahun alnya semuanya mau sekolah segala macam kan, untuk anak sekolah. Coba ya nggak bisa lah mak, teman Leli itu ngomong kamu yang nggak aja mak, kamu
kamu orang kaya mak lu, kamu punya kosan katanya, masa mau ini gak mampu ya gitu alasannya. Terus kata ini, nah terus dia udah selesai itu mak lihat juga di Facebook itu di HP ada dia tuh keluar itu bagi-bagi itu sama temannya kan, rumah siapa bagi sepatu pakaian segala macam. Nah waktu itu ini tuh Heli tuh udah besok udah di rumah aja deh, terus dapat duit itu lih, enggak cuma kasih uang makan katanya. Uang makan 50.000 sehari, kasih uang makan. Kemarin dia tuh dapat duit 220. Dari mana? Ya dari program itu, kan punya temen itu, temen saya yang ini. Kok dikasih 50 katanya untuk ini, oh ya anaknya 50 benar ya. Nah, terus bayarlah duit situ. Dia ngasih ke saya 100 emang. Sisa 120. Enggak. Gua mau ngasih emak sama Al ya. Enggak ada, mak enggak ada kasih sama dia, mak enggak, semenjak dia kerja 2 bulan sama si Jaka. Oh, udahlah. Kalau mak cerita tapi biarin, kalau anak maknya senang ini mak udah bahagia deh ini. Dagang ya kadang dapat duit, kadang enggak, kadang ya udah belanja yang sisa ini dijualin, enggak belanja hari ini besok jual, makannya dibawa dari makan di sini apa beras apa nasi dibawa, udahlah enggak ini. Nah kalau di sini Jaka itu udah di sini, nah mak enggak perhitungan, mak kalau ada tuh enggak perhitungan biarin. Jadi apa enggak pernah ngasih dia sama mak. Dia dagang masih Jaka, dia dapat kemarin enggak ada ngasih, malah mak tanya ya nanti mau ini, dia mengandalin emak kalau ada. Nah kemarin masuk kosan satu, baru manjar orang baru, aku bulan 8 nanti ibu masuk, panjang 500. Nah dimintanya 100 untuk apalah fotokopi, nah kasihin 100, cuma belanja lah, beli beras untuk stok kan, beli minyak, beli ini belanja. Mana lebaran kan dapat daging korban segala macam, rendang segala macam kan. Ya habis lah berapa semana sih duit 500, udah beli beras 10 kilo, beli minyak makan, beli gula, kopi, udah lengkap kan. Habis lah duit 500, mintanya 100, tinggal 400. Beli pulsa, mak ini aja nggak ada pulsa lagi, makanya kata mak anak ini nggak mikir, kalau 5 juta itu boleh. Nah ini ngomong, mak kosan nanti untuk aku 1, kalau ini aku untuk bayar utang apa kamu, kata saya ngomong kayak gitu. Makan udah tahu beres sama orang tua, makan minum segala macam tahu beres. Kalau rokok terus terang dari dulu kan ngomong, ngapain kamu ngerokok, siapa yang ngajar kamu ngerokok. Kalau udah cari duit, kalau suami lu dulu suaminya ya dibeli rokok apa sama suaminya, nggak udah susah ngomongin, nggak ada suami lagi, udah kayaknya itu udah. Kalau dia ngelawannya sama mak, kalau udah nggak ada rokok, nggak ngopi, nendang pintu kamar mak ini tuh udah ngelawan benar. Mak nggak mak ini takut ya sama teman-temannya, oh maknya berduit gini kok anaknya nggak keurus, nggak kekasih ini. Nggak, mak udah janji kalau mau untuk beli rokok, beli apa nggak bakal mau ngasih, mau air mata darah lo minta nggak bakal kasih. Nggak ada namanya perempuan rokok, kata mak ngomong kayak gitu. Kecuali kalau laki lu mau, udah punya laki, udah pernah ini. Kalau anak laki udah bisa cari duit, kalau mau ngerokok lu bisa cari duit, jangan ngerokok. Anak mah juga gituin yang 2 itu. Denny aja udah kerja baru dia ngerokok. Ngerokok tuh diam-diam di WC lagi. Adiknya tuh, kamu tadi di dalam WC kok ada asap-asap rokok, udah ngerokok. Iya mak, kan Denny udah kerja. Kayak gitu adeknya. Dia kok kayak gitu, SMA baru udah ngerokok ya kan. Ini nggak tahu mak SMA apa kapan dia ngerokok tuh, nggak tahu. Dia kumpul-kumpul sama temannya di sini. Pernah nih di sini nih ngerokok. Ini apa? Mana pulang ini dia masih udah kuliah itu. Kameramen temannya Dede apa. Kalau Dede tuh yang perokok tuh, ada Sasa, siapa temannya banyak itu. Rupanya perokok semua temannya itu. Jadi tiap Dedek tuh datang pasti tutup pintu kamar. Tiap Dedek tuh datang pasti tutup pintu kamar sini. Dia curiga, apa itu tuh ketawa-ketawa dalam kamar itu ini. Jadi itu sama apa? Kalau dia ini memang dia nggak senang sama laki-laki dulu. Paling benci benar dia sama duduk sama laki itu, nggak tahan ini ya. Punya pacar dulu itu cepet sepulang dah asam mulut gua nih pengen ngerokok, kata dia ngomong gitu. Mak dengerin sama temannya itu, nggak ada senang dia nih. Mak itu ngapain lah gitu ya di kamar sama temannya waktu dia sama Dedek tuh. Terus kata maknya, mak ini mak takut kalau perempuan apa yang perempuan sama perempuan itu apa namanya, lesbian. Iya perempuan sama takut kalau kejebak itu ya. Jadi kata mak, mana ya? Mak manja pakai kursi yang lihat,
kok ada asap di kamar mandi. Rupanya ngerokok dia. Ma bapaknya pernah tahu juga sekali itu. Rambutnya kan panjang dulu segini. Digorok sampai golok sama bapaknya. Ketahuan ngerokok. Kena mati lampu gara-gara. Kena mati lampu dia di kamar. Terus mak buka pintu kamar. "Le," katanya, "tempat lo juga mati." "Iya mak," kata, "tadi kok kayak ada api-api, kok nggak ada lagi." Mak lihat puntung rokok di bawah ini. Itu waktu baru belajar itu di bawah tempat tidur. Dari situlah mak marah, kasih tahu mak bapaknya. Udah. Mak marah, mak nggak mau ini lagi sama dianya. Udah banyak ininya. Mak ceritain juga mak. Malu sendiri mak. Kata orang anak perempuan satu-satunya kok salah. Salah bukan salah didik mak, salah pergaulan di luar. Maknya bukan main lagi cerewet, bukan main mulut mak. Dia sama kakaknya sering digebukin ya, Bu? Oh iya, gara-gara melawan itu digubuk tuh enggak, dia jawab apa omongan Dedi itu dijawab. Kayak mana sih dia jawab itu kayak mau berantem sama teman itu jawab omong kakak. Jadi panas lah Dedi itu omongannya nggak bisa dijawab. Memang omongnya benar nanya gitu. Dia cerita. Iya. Kok dia sampai cerita itu? Nggak tahu juga kenapa. Ceritanya sama temen sih. Sama temannya. Iya. Pernah digebukin katanya. Oh itu paling ini benar itu. Digebuk sih enggak, mak jerit-jerit. Jadi ini gara-gara apa bulan puasa dia pergi, maknya sakit apa kayak mana tuh belum masak, belum ada apa-apa. Terus dia pulang dari kerja itu mampir, entah ngapain dia mampir. Terus kata dia, "Mak," katanya, "ini udah buka tuh, udah mau ini." Kata, "Leli mana?" "Nggak tahu, keluar tadi." "Udah lama nih nggak kuat, biarin mak makan apa ini aja nanti," katanya. Dibuka ini, "Mana ini makan apa? Macam nasi aja gini loli." Oh udah marah-marah dia itu, dijawab sama dianya. Dia pulang sangka mak dia beli bukaan, dia pulang sama Al di depan Al itu juga. Kalau udah salah tuh awas lu nanti bilang. Dia udah takut itu, takut dia ngelihat Dedi itu. Oh iya ya, digebukin ini benar mak enggak ngerti juga. Satu dia sayang, dikasih modal sama dianya, dibeliin HP, dikasih modal sama dia kayak gitu. Pernah dagang sama cowoknya juga, siapa tahu nggak? Ian. Si Ian. Dagang di Pulau Pasir, dagang kemana-mana. Leli ngikutin apa, oh udahlah habis duitnya di situ. Kasih modal berapa sama Dedi. Dedi ngelarang ngapain? Di lewat HP ini apa namanya itu? Status. Ada dia lagi duduk di Pulau Pasir, di mana itu dia dagang itu, duduk itu nih orang-orang liwat itu tuh dagang es apa nama, pakai meja pakai apa, ngobrol sama ini sama Ian tuh ada di situ, ada laki-laki. Nah Dedi itu, Leli itu ngapain sih mak, malu-maluin dagang itu di ini kata. Ya sama temannya kata. Teman laki apa perempuan? Kayaknya laki itu katanya. Ya dikawal terus sama si Ian itu. Udahlah nggak bisa mak ngomong, dan biarin lah, kesel maknya. Kalau ada orang yang datang, kalau orang yang benar yang datang ke emak dia nggak mau banyak, cuma pilih-pilihan dia ya kayak gitu, pacaran sama laki orang. Kalau bisa jangan lo pacaran, jangan lo ini sama laki orang, nggak bakal ini hidup kalau ngambil apa suami orang itu. Emang Ian itu udah ada istrinya? Siapa? Ian. Ian. Ian mana? Oh iya. Si Jaka. Jaka. Kalau Ian udah cerai sama istrinya. Itu kawan dari SMA juga sama dia, tapi udah kakak kelas tua dia dari Dedi. Ian. Nah, Jaka itu pernah kesini nggak cerita sama ibu kalau dia udah cerai sama istrinya? Pernah. Pernah. Dia cerai, terus dia minta nikah siri. Iya. Terus kakak-kakak Deli nggak mau. Enak bener minta nikah siri, nggak ada artinya, nggak diakui. Kalau ada apa-apa lu katanya ditinggal begitu aja. Kalau ini mengadu kemana kalau nggak ada orang yang ini, katanya nikah siri itu katanya. Ini benar katanya, Leli nggak mau. Jadi kayaknya udah ini benar, dah akar-akar benar. Udah tuh, ya udahlah. Mak juga ngerasa, mak juga kalau mau nikah siri sekarang aja nikah itu harus diakui negara. Kalau dulu kan orang cuma zaman-zaman orang dulu kan cuma semengetahuan orang tua aja kan. Nikah apa namanya yang pakai kertas itu tulis itu aja. Ya ini sah juga sih, ini nikah orang dulu nggak ada pakai ini. Ya udah biarin nikah siri itu. Jadi cerai sama bininya katanya, cerai sama bininya. Dia mau
nikah. Udahnya besoknya ceritanya nggak jadi cerai. Nah jadi ini kok dia nggak datang, nggak dagang hari itu, nggak datang. Tapi dia kayaknya datang itu bersih benar, mandi apa ini, duduk di situ. Kembali nanya, ngapain lo kamu nggak datang ini gini. Sudah cerita dia ini nggak balikan lah itu lagi gitu kan, dia udah dicerai kemarin itu, udah ini lagi baik lagi sama istrinya katanya. Oh Leli ngamuk marah-marah itu. Udah di situ ininya. Jadi nggak jadi nikah gara-gara itu. Nggak jadi nikah gara-gara itu. Dia ngomong udah cerai atau enggak. Iya. Iya udah cerai, dia sama mak juga udah ngomong. Tapi kayak mana mak, kalau mau nikah itu yang penting ya udah, yang penting udah sah nikah aja, panggil aja orang ini sama, nggak usah digede-gedein, yang penting ya panggil teman yang akrab aja kata mak, itu aja. Udah kayaknya udah mau nentuin hari waktu, udah tuh nggak datang ke sini dia. Ini nggak dagang juga hari itu. Mulai nggak dagang lagi, sudah itu berhenti lagi. Sudah itu udah ketahuan Leli ngamuk segala macam. Oh pakai mau, ya pokoknya udah ngamuk, udah kayak apa ini ya, kayak nggak ngerti namanya. Leli sempat masuk rumah sakit gara-gara minum obat, bener nggak? Iya. Oh. Nah itu jadi udah ketakutan, dia minum obat, ada segini obat minumnya juga berantem kayak gitu. Leli udah cerita ya udah cerita, ya udah ya memang nggak bohong ceritanya itu ini tuh. Jadi ngoceh pergi dia ke kamar ngambil obat, sini ya mau kamu ya, kata katanya dimakan minum itu. Kata kaget si ininya Jaka habis minum itu diam pucat gini, ketakutan Jaka itu udah nggak bergerak, nggak ini lagi, udah diam. Untung ada suami adiknya ibu yang Jakarta itu, omnya, jadi dibawa lah pakai motor Jaka kayak gitu tuh, dia boncengin pakai motor Leli itu ini. Nah jadi yang bawa motor Jaka, yang gendong kayak gini om lo itu, yang gendong bawa ke Arpen itu. Nah sepeser juga nggak ada duit si Jaka, sepeser juga nggak ada duit, Leli juga nggak ada duit. Nelpon lah kakaknya, untung aja hatinya kok baik bener Dedi itu. Biasa kalau dengar anak adiknya kayak gitu ngamuk benar, hancur barangkali. Nah Jaka juga barangkali ini sama dia kali kebukin. Nah sudah tuh ini kayak kamu nih gede badannya, Dedi udah pernah tahu. Nah sudah tuh ini apa, udah ini ini udah datang. Kenapa mak? Leli masuk rumah sakit gini bawa ke rumah sakit tadi sama om sama cowoknya si Jaka itu katanya. Pergi Dedi ke sana, ke rumah sakit, ke Arpen ini. Udah ke rumah sakit itu, udah ini dokter itu udah dikeluarin obat-obat tuh, dikeluarin tuh. Pulang juga hari itu, langsung itu dibayar ininya. Langsung dia nggak ada duit, kedengaran sama Dedi, langsung Dedi pergi bayar 500 itu tuh kena. Langsung dibayar, pulang biasa, pulang beli nasi rames, beli apa, Dedi makan rame-rame sama Jaka itu. Baik kok, tumben baik, apalah itu katanya. Kalau Jaka kali udah ketakutan itu, mulai baik segala macam. Nah setelah baik udah ini nginap nggak si Jaka itu di sini ya, lupa mak, nggak nginap apa. Oh enggak pulang dia malam, atau pergi kemana, ke laut apa kemana. Nah di situ dia orang ribut lagi. Sampai kunci motor hilang, apa yang hilang, dilempar Leli itu ke laut apa gimana nggak ngerti ya ini. Udah ribut lagi di situ di orang duanya. Nah di situ Jakanya udah ini apa namanya, udah ketakutan, nggak pernah datang dan ngilang. Nah disitulah ngilang, ada kabarnya ada berapa bulan tuh, mulai lagi telepon-teleponan kemarin itu, datang lagi ke sini mama ngomong, aku nih kayaknya merasa bersalah nggak nikahin Leli gini. Oh itu pas lebaran ya, puasa ya, nggak tahu kalau ini dia datang itu. Udah gini ya, maksud kamu kenapa, kan kamu punya istri, kata mak ngomong kayak gitu. Leli udah tenang, jangan diganggu lagi, udah diamin, kata ini mak ngomong. Dia udah diam, udah tenang, kamu ganggu lagi, ungkit lagi, kamu datang lagi, kata maknya. Nah disitulah ini ya mak, pokoknya ini Jaka mau ini sudah itu udah ada katanya pokoknya mau langsung lamar Leli, mau nikah. Tahu mau ninggalin istri pasang dua. Dia ngomong sama Leli mau pasang dua,
Terus dia mau datangin ke sini cuma sebulan sekali. Hmm. Oh, jadi sebulan sekali dia ke sini sudah itu sebelum sebulan itu mana tanggung jawabnya? Ngasih makan kamu nggak dia tiap hari? Ada nggak dana tiap harinya? Sebulan berapa dia ngasih? Datang sebulan sekali sebulan, terus datang terus ninggalin duit untuk belanja sehari, terus pergi nggak pulang lagi bulan. Apa nama enak dia, kata maknya. Begituin. Mak ini udah tua li, kata ini ngomong gitu. Udahlah, udah nggak usah ini sama ini. Enggak, aku cuma mau sama Jaka itu, tapi aku mau balas dendam. Kata apa? Aku maksudnya nggak tahu lah. Balas dendam? Iya. Balas dendamnya gimana? Ya nggak ngerti. Ya pura-pura mau nikah, nanti tahu dia kemana. Oh iya, itu waktu kerja di Pindang 87. Dia diiyain Jaka ngelamar. Giliran hari H, waktu akad, waktu ijab, dibatalin gitu rencana dia. Siapa yang batalin? Lelinya. Dia mau ngapain? Mau bikin malu Jaka sekalian. Kata dia ya. Kata dia kayak gitu. Cuman kan nggak jadi nih. Cuman saya pikir juga tadinya sama Jaka istilahnya kalau masih ketemu ya udahlah mau ngapain. Saya kan nyaranin sama Leli. Ya udah maafin aja Jaka itu. Saya bilang kayak gitu. Gimana pun walaupun dia pernah nyakitin kamu, perbuatan itu kan kamu orang berdua, bukan salah Jaka sendiri, kata saya. Salah kamu juga, kamu yang mau. Saya bilang mah kayak gitu kan. Segimana pun mau dia bilang udah cerai sama istrinya, tapi kalau kamu belum pernah sering ke rumahnya silaturahmi sama ibunya, bapaknya, ya kan kayak mana kayak gitu orang mau nikah juga, Bu. Tapi udah pernah waktu ini apa yang alat-alat yang di apa gerobak apa segala macam alat-alat itu, kata ibunya mau diminta gini kamu kali yang punya ya. Iya. Sudah itu, nah pernah datang, nah ibunya tuh nyaci maki sama Leli, tapi nggak dikeluarin semua mama. Kalau keluar semua mak kasih tahu sama Dedi, pasti Dedi kesana. Iya. Kurang ajar ngina Leli kayak gitu. Itu gara-garanya Anaknya di sini udah dianggap kayak anak sendiri, minum makan di sini, tidur nih di kamar sini. Kalau ini mak tuh nggak tidur malam. Itu kalau kata Leli waktu dagang dulu kan gerobaknya emang punya saya, tapi modal peralatannya Leli itu minjem duit temennya yang orang Palembang. Nah istilahnya minjem duit 3 juta berapa gitu, harus diangsur. Duit siapa? Ya duit temennya lagi yang lain, bukan duitnya Jaka. Jadi di orang dagang itu kondisinya ngutang juga sama orang. Posisinya bayar tempat, bayar apa segala macam. 3,5 ini giliran di orang udah nggak dagang lagi, nggak jadi nikah. Jadi kan kayak ada harta gono gini nih yang masih nyangkut. Kalau gerobak udahlah, dia orang nggak bayar, dipulangin selesai. Nah modal yang lain-lainnya ini duit 3,5. Terus udah dibayar sampai sekarang? Udah dibayar sama Jaka. Jaka yang bayar? Jaka yang bayar. Ibunya malah yang bayar. Ibunya yang bayar? Tadinya kan Jaka nggak mau bayar karena duit itu udah dibeliin peralatan masak, udah dibeliin makanan segala macem, udah buat bareng-bareng. Nah temennya Leli ini kan nagih istilahnya waktu temannya itu. Iya. Siapa sih temannya? Orang Palembang katanya, Bu, saya nggak tahu namanya siapa. Pinjam duit dia. Temennya Leli nagihnya ke Jaka. Nah ini mak ini nggak pernah dikasih tahu, sangka mak dia dagang-dagang itu Jaka yang modalin, sampai ya bikin sampai dia katanya mau bikin apa di sana, mau bikin tempat dagang. Sampai ini mak berapa batang dibawa itu, apa nama spandek, bajaringan spandek itu yang ini apa 4 batang panjang-panjang itu berapa 100 lawe dulu sebatang mak beli, sisa dari bikin ini di atas ini. Nah ini dipakai udah diberdiriin tapi nggak jadi dagang di situ, udah berdiriin kan mah dia nggak jadi di situ di dalam kafe itu dari ini kan dagang. Tempat itu di mana sekarang bongkar? Iya, udah. Yang udah bikin. Dimanain alat-alatnya tuh? Tahu di rumah Jaka paling, Bu. Itu kan punya emak. Aneh. Kalau rumahnya Jaka. Ya karena dia ini ya
mak itu udah banyak habis duit Jaka tuh, belum modal, belum apa, beli alat-alat cetakan martabak, beli kompor, beli ini, pokoknya inilah Mijikom apa dia belanja itu orang dua sama Jaka dari duit teman pinjam itu ya. Nah itu Itulah kata maknya, nggak tahu lah, nggak ngerti. nagih lah Leli ini sama Jaka kan. Mana Jack, duit kawan gua itu pulangin. Lagi ketemuan, Jaka lagi ngechat di gang PU. Ujungnya ya udahlah, gua lagi nggak bawa duit, kalau mau duit minta sama mak gua, yuk ke rumah. Diajakin sama Jaka ke Iya, rumahnya. waktu ke rumah itulah, terus emaknya marah-marah ya. Emaknya marah-marah kan, Jakanya lagi nggak megang duit ya kan. Mau nggak mau Jaka minta tolong sama emaknya, talangin dulu Leli nagih. Nah di situ emaknya ngamuk. Iya, ada cerita itu Leli itu. Ketemu di situ. Dia nangis, cerita banyak. Jadi mak nih panas juga. Mak ini penyakitan Li, kata ini. Sekarang kalau udah kayak gini ya, kamu baru ngomong sama mak. Waktu lu mulai usaha segala macam udah kayak duit banyak aja Jaka itu belanja sama lu, beli-beli ini, sangka mah duit Jaka, rupanya dia minjem katanya sama temannya. Ya dia juga ngomong sama mak. Ya kalau minjem ngapain sih harus ngajak-ngajak, biarin Jaka cari duit sendiri. Itu gara-gara dagang-dagang ketemuan terus sama dia kayak gitulah, kata ini. Banyak omongan mak sama dia, ini udahlah capek mak nih bisa ini loh sama anak kayak gini nih. Dia kalau nggak mikirin soal makan, soal anaknya tuh mana mau makan sembarang. Kalau nggak sama ayam, sama telur, sama apa itu makan kayak daun singkong, soalnya nggak mau dia tuh. Tempe juga nggak doyan dia. Hal itu makannya udah diajarin enak di sana, di sini juga mah nggak pernah. Ini dah kalau ngerendang khusus untuk dia tuh, kalau ini coba dia mikir berapa biaya mak. Kalau untuk makan mak sendiri aja udah lebih sama mak. Anak kalau udah nikah kan, lihat anak sini banyak yang janda, bapaknya punya kebun tangkil, punya segala macam, katanya nggak ada kalau udah nikah, katanya lakinya cerai malah lakinya janda, kata maknya cari duit sendiri. Mau mana gua nih cari duit kemana, mau jadi pembantu orang, kata dia ngomong kayak gitu. Udah dibilangin ya apa aja, mak juga cari duit juga dulunya waktu nikah sama bapak kamu. Kalau nggak pada bisa nguliahin dia, nguliahin Dedi, gini bikin rumah segala macam, cari duit. Zaman mak cari duit dulu katanya enak, nggak sekarang udah mak suruh kasih modal. Ini warung ini mak bikin untuk dia ini. Mak modalnya 10 juta habis. Kalau ada temannya banyak dulu, nah sekarang ngapain pada renggang semua itu. Banyak teman SMP, teman sama kuliah, sekarang pada ngerenggang semua, ada yang janda, ada yang ini. Kalau ini mah temannya di warung duduk, bawa kipas angin, kulkas segala macam kan di warung. Minum-minum apa yang dibeli isi warung itu disuguhin sama teman, itu mah bukan warung namanya. Dibeli rokok 10 juta tuh pakai rokok segala, rokoknya diisap sendiri. Udah bisa mak tuh ngomong sekarang itu ya, jangan kamu sangka ya mak tuh nggak peduli sama anak. Udah cukup mak berobat enggak apa enggak penyakit kayak gini nih. Ya cuma ini aja, berdoa aja mak, nggak ada mak sibuk beli itu. Kalau waktu ada bapaknya dulu mak beli susu diabetes, susu apa, sekarang nggak ada kayak gitu. Saking mikirin anak cucu, anak satu cucu satu berapa, bayar 50.000 sehari nggak cukup. Dari mana mak duit? Nak mak tanggung jawab yang dua itu, ngasih listrik dia ngebayar, mak nggak ada duit nih, kalau habis beras dia yang beliin. Coba lah, nggak mikir bener Leli ini punya utang tuh mak nggak mau. Mak makanya nyuruh ya utang lah sama teman lo, siapa yang ini lo, kalau mau si Agung tuh mau ini. Maksudnya ngapain si Agung tuh mau bayar-bayarin lo berobat itu katanya. Ya dia kasihan ke teman si mak, kata dia. Gituin, kasihan sama Leli cerita lo, mak lo nggak tanggung jawab ya, kata ini. Kamu yang bikin lo sakit, lo tiap bulan tiap momen pasti dia sakit itu. Pasti dia sakit kalau tiap momen. Apa nama sing kukukan, apa kata orang Jawa itu tuh. Katanya harus diobat itu. Katanya pernah ke rumah sakit Urip juga, mau operasi apa mau kuret gitu kata dia. Mau dikirek. Terus dikirek itu apa, kan dia nggak hamil, nggak apa aneh. Siapa yang ngerjain dia? Dia ngomongnya kayak gitu waktu. Dia ngomongnya kayak gitu sama saya juga nggak tahu. Dikirek itu orang yang bisa keguguran, itu nggak habis keluar darah itunya, itu yang ini. Emang dia dikerjain masih Jaka. Nah, saya nanya sama Dwi, kuret itu apa sih?
Ya kuret itu dibersihin dalamnya Heeh. katanya. Yang darah-darah yang tinggal yang beku-beku itu. Kalau nggak dibersihin berdarah terus. Wah, kaget saya juga jadinya. Kalau nggak dioperasi angkat angkat rahim ya. Nggak tahu maknya. Katanya. Oh, emang kayak gitu gak? Mbak Dwi ini udah pernah dikuret, Kata Dwi. udah dioperasi kantong rahimnya. Jadi Mbak Dwi nggak bisa punya anak Nggak bisa. lagi. Ya dia ada banyak anaknya. Katanya Dwi. Dwi ya. Pirna itu berdarahnya kayak gitu katanya. Itu harus dikuret. Kalau nggak dioperasi angkat rahim sekalian, tapi mahal. Oh kayak gitu ya Mbak ya. Baru ngerti saya masalah kayak gitu-gituan. Enggak, dia itu kalau waktu masih sama Yudi juga dulu sakit gulung-gulung kayak orang sakit mau ngelahirin itu. Memang kayak gitu. Nanti udah sakit tuh baru keluar, udah keluar sehari 2 hari baru enak biasa lagi. Ini nggak ada mau kayak gitu, mau di rumah sakit segala macam. Nanti diperhatiin apa dongkates atau daun apa namanya itu sama maknya sama kunyit minumin. Apa namanya, kalau orang Jawa singkukuk kan apa sih namanya itu, kata orang Jawa itu memang ya harusnya juga pakai dukun ditekan dia ini biar keluar. Nggak tahu, nggak ngerti maknya. Leli ini nggak ini sama maknya, nggak. Kalau coba sakit ngomong berobat gini, waktu dia masih sama suami ya kayak mana mak ikut campur harus sama suaminya ya. Tuh makanya udahlah, udah pusing mak ngeliatnya. Jadi 350 punya utang sama kamu. Ya, Nah ini kemarin nih kayak gitu juga. Anak itu nanti masuknya nanti bulan 8. Nanti kalau ada lagi kos, aku mau kosan mau minta 1. Mau aku untuk biaya-biaya kata dia kalau keisi. Kalau keisi yang setahun 5 juta jadi mau dipegang, tapi jangan bilang pula sama dia. Ya untuk apa sama dia duit? Sedang minum makannya udah mak yang nanggung semua. Biaya paling biaya jajan. Iya. Jadi sisa ini kan dia udah ngasih 100, sisa 2,5 lagi. Saya ini nggak masalah Bu. Ini duitnya itu nggak Ya, seberapa. dia ngasih 2,5 maksudnya udah bayar dia 2,5. Dia ngasih baru 100 kemarin. Sisa 250.000 lagi. Ini dia nggak bayar pun sebenarnya nggak apa-apa kalau emang ya nggak tujuannya bisa benar. lah, kalau utang dia ya utang. Tapi saya ini kalau nggak cerita sama ibu, kayaknya perasaan saya nggak enak gitu loh. Gitu loh. Saya ngerinya ada yang lain-lainnya kena dibohongin lagi sama dia. Pakai nama ibu, disuruh ibu lah begini. Enggak, ibu nggak ada. Nah makanya nyuruh kemarin kayak mana ya mak untuk belanja sehari-hari aja nggak ada Li, ini Denny belum gajian kata ini, ngomong kayak gitu minta sama kakak abang kamu belum gajian tanggal berapa ini kan lagi tanggung bulan, lagi habis-habisan. Nah ya kayak mana gua nih udah nggak tahan mak, udah nggak tahan gini katanya. Agung itu datang dia ke sini. Nah, terus katanya ngomong kayak gini. Nah, terus ini ya udah katanya cari pinjaman aja katanya, ini ngomong kayak gitu sama Leli, bukan dekat emak dia ngomong kayak gitu, Leli yang ngomong cari pinjam aja. Jadi pergi dia kayaknya itu lagi sakit juga, kemana lah anak ini ya kata emaknya. Udah itu rupanya dia cerita Agung suruh minjam, aku pinjamin sama si ini. Nah waktu itu udah dibayar sama duit si ini Li, katanya cuma minjam 100 terus 50 apa 100. Jadi mak tanyain dia udah sembuh, udah apa, udah dibayar. Siapa nama kamu? Baga. Nah, duit Baga udah dibayar, kata-kata ini. Udah mak, katanya gitu aja. Iya bener kok. Ya kok kemarin nih biasanya sih ini Baga itu kesini, ini Lebaran juga nggak kesini, kemana dia? Nggak tahu lah, ngilang anak itu katanya. Nah pokoknya semenjak saya tagih terus ya WA-nya saya diblokir, saya nggak bisa nelpon dia lagi. Facebook barusan semalam diblokir, saya nggak bisa lagi ngubungin dia sama sekali. Makanya saya kesini, pas bener dia nggak ada. Saya ketemu sama ibu cerita kalau dia ada, dia nggak ngaku. Saya telepon temen di luar, kamu orang lagi pada ngumpul nggak? Kok nggak datang aja ke sini ya, misalnya ya gara-gara di situ kan bertemannya udah kayak mana gitu. Ya itu dia sengaja nutup silaturahmi sama saya. Kayak gitu. Kenapa? Ya karena satu sisi mungkin ya saya kan mikirnya gini sih Bu ya. Utang itu sengaja. Utang.
Saya alasannya gini, ya kalau nggak ada duit, kalau sama orang rumah nggak ada, usaha kayak minta sama Jaka, saya bilangnya kayak gitu. Heeh. Karena saya taunya Hmm. dia sakit begitu, Jaka yang bikin istilahnya. Dia yang ngomong. Nah, dia yang ngomong sendiri ini. Hmm. Mintalah tanggung jawab lah sama Jaka, istilahnya saya bilang kayak gitu. Hmm. Malah dia juga bawa istrinya Jaka lah yang ngirim lah inilah itulah. Ya saya nggak tahu. Hmm. Kalau kamu ada urusan sama Jaka, sama Agung pun itu Tapi urusan ini dia maaf orang. ya Bu potong. Nah sudah Jaka nggak datang-datang ke sini, sudah Leli yang mak bilang masuk rumah sakit itu ya. Nah sudah itu nggak datang Leli besok dia main kemana ke laut ke ini nih kemana tuh dia sana jerit-jerit di laut ini sudah itu tahu kunci apa tuh dibuang kayak gini. Motor dia Jaka apa motor dia nggak ngerti, pokoknya ada motornya ada kunci apa tuh yang dibuang sama dia ini ribut kayak itu. Saya tuh Jaka tuh nggak sini lagi, baru terakhir habis lebaran kemarin dia kesini. Nah nggak sini. Nah sudah dia pergi itu dia nggak sini 2 hari sudah itu ada paket ditaruh tuh dekat pagar itu. Oh, tanah isinya. Leli keluar dilihatnya itu paket tuh, dibuka kok penasaran ya katanya, tapi nggak ada nama nggak ada apa-apa, udah taruh di situ aja dibungkus kayak kotak kayak paket itu. Dilihat Leli kayak daging gitu, kayak daging itu ada darahnya, daging segede HP nih, segede HP biasa ini ada darahnya. Apa nanya lah sama temannya. Terus ada yang ngomong udah kencingin aja itu kamu tuh dikerjain orang gini katanya, kencingin aja katanya. Ada lagi teman yang ngomong nggak usah nanti kamu dikencingin kamu nanti rusak apa katanya, udah dibuang aja katanya. Apa itu siapa punya kerjaan? Ada yang ngomong juga itu ngasutin orang itu katanya istri Jaka yang nganterin, yang ngasih, yang bikin. Nah di situ Lelinya percaya bikinin istrinya Jaka. Kalau ketemunya Leli sama Jaka, kata Dwi juga terakhir sewaktu Dwi masih di sini ya masih ketemu di orang itu sama Jaka? Benar. Tapi motornya dititipin di rumahnya Dwi, di orang pergi kemana Ya ketemu ngapain sih ketemuan orang nggak bertanggung jawab nggak segala macam itu nggak kayak ngerti mana? saya Bu, saya ini udah bilang sama Leli Udah kepepet karena utang dia sama dagang sama Leli. Disuruh dibawanya Leli ke rumah, suruh tagih minjam sama ibunya caci maki, banyak omongannya itu caci maki Leli segala macam. Sakit hati nggak ibu digituin? Apa maksud Jaka itu? Dia aja sendiri ngomong sama ibunya, kenapa? Saya juga udah bilang sama Leli kalau mau ketemuan sama Jaka itu masih mau silaturahmi di rumah aja. Saya bilang kayak gitu Di terus rumah Bu. mana? Jadi kesini. Terus? Ngomong baik-baik sama ibu, ya kan? Ya kan udah dia kesini waktu itu ngomong. Ya udah, tapi kalau emang mau ada perlu lagi cukup di sini aja. Iya. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau umpamanya kamu masih ketemuan sama Jaka di luar, istilahnya masih istilahnya mau ada urusan sama dia di luar, ya buat apa, saya bilang kayak gitu. Oh jadi waktu kawan-kawan sama si Dwi itu dia tempat Dwi, dia udah pulang udah malam, terus motor dititip Pak Dwi, dia pergi sama Jaka. Siapa yang ngasih tahu Mas itu? Dwi lah. Dwi. Mas Jaka tuh ke rumah Dwi. Ya istilahnya ngelihat lah dari luar, nitipin motor, ngeliat dari luar jadi orang ketemu berangkat gitu. Kelihatan dibawa Jaka pakai motor. Ya Allah nak ini kok ini bener loh sama Jaka itu ya, nggak bisa ini, tapi dia kayak gitu nyakitin kita, nyakitin keluarga. Kalau tahu dia sampai ribut, nggak takut dia sama kakaknya, tonjok sama dedinya biru segala macam. Kan dia ke rumah sakit, ya apain namanya, ada temannya Epa namanya ini di rumah sakit. Bidan apa dokter. Nah diapain namanya itu? Diapain namanya nanti kalau dia ngadu polisi? Visum. Dipisum ya. Ya. Udah dibawa si Dedi itu. Pernah dia ribut sama emak. Katanya gua nggak terima, katanya emak diloloinya. Gua nggak terima katanya, gua digituin sama anak lo katanya. Sekali lagi cobalah berani mak gitu. Kok kayak gitu lo nanti mak kasih tahu sama Dedi, mak nggak sanggup kok kayak gitu li katanya. Kasih tahu lah sama anak mak itu katanya.
nanti katanya iya nanti baru gua lapor, gua liatin ini apa ini visum dia tuh diliatin polisi, ini kena dia kata dia penjara anak lo itu katanya ngomong kayak gitu mama. Wih keliwat bener, mau di penjara udah ngadu lah kalau ada gua kelakuan gua yang nggak senang sama emaknya ngadu sama Dedi, gua terima kata ngadu lah, makanya mak nggak mau ngadu-ngadu, diam mamanya mak simpan ya kalau ada apa-apa mak ini sendiri aja. Oh iya Dedi tuh orangnya kayak gitu. Ini benar. Kalau Denny enggak yang bungsu itu. Dia kalau sama kakak itu memang dia nggak bisa nggak ini wajib itu kan kakak Ayu Denny apa tapi dia kepala dingin caranya bagus. Kalau Dedi enggak, kalau udah dia macam-macam sama emaknya udah mau orang lain mah Dedi mana tak nggak ini sama penjara mak ada bekas di penjara katanya. Oh ngomong kayak gitu banyak lo ngomongnya kayak gitu Dedi nggak ini deh. Kalau emak Dedi macam-macam yang keluarga Dedi macam-macam makanya mak takut kayak gitu, nggak usah lah ribu-ribu. Kalau nggak sama si Jaka tuh ya udah jangan diituin lagi. Kalau orang mah benar-benar mah kita mau diam-diam tadi yang penting dia ini apa tanggung jawabnya sama Leli, apa janjinya sama Leli. Ini enggak datang-datang ke sini enggak tahu nemu-nemuin anak orang di jalanan dia apa kurang ajar kan itu. Mau apa maunya dia itu Dendam. Hah? Masih dendam dia. Iya diam-diam ngajak anak orang dia pulang malam segala macam. Oh dia barangkali dia berani karena nggak ada laki-laki di sini. Jadi berani perempuan aja apa daya maknya dia juga tua. Paling jam 9 mak tuh nggak ada tidur kalau Leli tuh mana-mana nggak pulang itu nggak tidur. Nggak, yang saya heran ini kan maafnya ngomong almarhum suaminya Mas Yudi ini kan meninggalnya istilahnya cara baik-baik sih Bu kayaknya walaupun sakit juga. Tapi kok dia kayak nggak nerima keadaan loh. Siapa? Lelinya. Kalau nggak nerima kemana? Nggak nerima keadaan kalau Mas Yudi itu udah meninggal makanya dia kayak gini. Siapa udah meninggal? Yudi. Oh Yudi bapak. Bapaknya Al meninggal. Iya. Harusnya kan dia bisa nerima jadi orang baik. Ya sekarang banyak loh di luar sana orang cerai lakinya kawin lagi ataupun dia ninggalnya dibunuh orang. Nah, kalau bapaknya Al kan enggak sih kayaknya. Enggak, kena penyakit, dia mah sayang benar Meleli apa kendaknya dibeliin. Kalau dia berangkat pagi itu kerja rumah sakit umum dia. Kalau berangkat pagi itu mau kerja gitu kan. Ini katanya apa? Ya aku nanti enggak kalau kamu pulang nanti aku dijemput ya. Dijemput temannya banyak benar. Dijemput mah dia pulang kerja jemput. Pokoknya baik benar kata mah. Ini apa baik benar dia sama mertua segala macam. Mama juga nggak pernah mak sakit hati mah dianya. Benar kok. Duduk itu Leli angkat kaki aja duduk situ kakinya diangkat tuh dimarahin. Pan orang tua nggak boleh kayak gitu. Mau nyuci piring mak dimarahin, bantu mak itu kasihan mak udah tua. Masak katanya. Baik benar dianya. Kalau jalan apa kemana-mana mau jalan itu Leli malam sering main terus itu. Al masih bayi dibawa kemana-mana ngomong kayak gitu dianya. Ini masalahnya kalau Leli masih ketemu sama Jaka emang bahaya. Jadi berarti sama Dwi baru kemarin ini masih jalan sama Jaka kan dia baru kemarin nih kenal sama Dwi itu ya. Siapa? Leli. Udah lama lah Bu. Hah? Udah lama. Jadi ditonton kemarin. Ya kejadian dia misalnya nitip motor tempat si Dwi itu dia main tuh udah lama. Ya paling baru sebulan. Oh berarti baru itu. Ya kalau Leli sama Dwi itu teman lama, udah kenal lama. Oh udah kenal lama. Dwi sekarang nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Di mana dia Jakarta? Sendirian cari kerjaan. Ada saudaranya di sana. Oh ada saudaranya. Ya itu paling kayak gitu. Itu lain lagi itu ini. Saya dibohongin sama Leli juga udah berapa kali. Bohong kayak mana? Yang dia sih bilangnya nggak ada urusan lagi sama Jaka. Kayak mana? Dia nggak ada urusan lagi sama Jaka, nggak ada hubungan lagi. Kata dia. Selalu bilang kayak gitu. Walaupun Jaka masih nelpon ini segala macem, tapi sekali saya ngelihat di pasar Tugu ketemuan di orang lagi dapat teman. Terus? Waktu bulan apa ya? Ya tahun kemarin lah, waktu dia masih kerja di Pindang 87 ini.
Itu Leli yang nemuin Jaka di Pasar Tugu. Oh, karena dia sakit hati, pernah juga tuh si ini nih tahu tempat dia kerja segala macam. Apa dia datang ke sana pakai mana kata oh bininya tuh ngomong nelpon Leli katanya Jaka tuh nggak usah iya ya gitu. Jadi dia sakit hati Jaka tuh dicari Jaka temu pernah juga dengar tuh waktu dia kerja sana. Jadi makanya si ini tuh udah tahu. Terus bini itu ngomong nelpon Leli, kata bini jangan katanya ini di deket-deketin lagi suami ini laki gua katanya banyak mau ngata-ngatain Leli sudah ribut ya orang tuh dia di situ. Nah, iya. Jadi si Leli ini nyari Jaka ke sana. Jadi gara-gara berhentinya gara-gara Jaka katanya tahu tempat kerjaan Leli. Bini juga masih kenal sama bos yang tempat dia kerja ya. Iya. Oh di situ lah ini ya di situ dia minta apa? Mundurin diri. Nah pas ditanya benar sama mak udah bangkrut dagang sekarang masih dagang di sana bangkrut katanya. Itu tuh punya temen SMA-nya Jaka. Oh, suaminya. Ya suaminya. Kenal lah. Leli tuh sengaja kerja di situ ya akrab sengaja cerita sama saya. Sengaja pengen nunjukin ke orang tuh Jaka masih nguber-nguber gua. Tunjukin lah ke orang. Oh ya udah oke. Saya bilang. Emang oke lah Jaka yang suka sama kamu. Tapi dia habis lebaran dia bilang sama saya. Dia masih berhubungan sama Jaka. Makanya dia sakit berdarah-darah kayak gitu. Kaget lah saya ini. Tujuannya emang buat apa Pir? Ya buat udah disusun sama dia biar gaduh Rina itu istilah kata. Biar Rina itu biar tahu rasa. Rina itu istrinya Jaka. Pir kata saya kan. Saya ini nggak masalah istilah kata. Kamu pernah mau ngapain sama Jaka? Pernah berkawan, pernah ikut campur. Pernah ini segala macem, pernah ribut. Tapi kamu istilahnya sama Jaka masih ketemuan, masih berbuat kayak gitu lagi. Berbuat kayak mana sih? Dia sesudah itu dia ini apa sakit itu? Sakit itu. Ya Allah. Dia ngasih tahu saya lebaran. Habis lebaran, pas lebaran saya kesini nih. Lebaran gede itu, iya ya. Dia berdarah-darah sakit itu istilahnya. Ya Allah, anak ini kok kayak gitu masih apa sih ini? Sampai Jaka itu kurang ajar. Ya ada nomornya mama telepon apa dia ya? Nggak usah, biarin aja Bu. Jadi saya bilang gini, Pir, oke lah, orang juga udah tahu Jaka itu yang ngejar-ngejar kamu, tapi jangan sampai kayak gitu, jangan sampai punya tujuan mau bikin gaduh rumah tangganya lagi. Saya bilang kayak gitu kan. Kasihan lah Jaka itu punya anak 2, anak perempuan semua. Saya bilang kayak gitu. Jangan lagi istilahnya. Udah kalau umpamanya mau urusan sama Jaka, ketemu sama Jaka, ya udah di rumah aja ngomong sama emak. Saya bilang kayak gitu. Iya, ya bagus lah gitu. Nggak tahuan kayak mana. Iya, nggak taunya dia orang malah keluar, nggak tahu kemana. Motor titipin tempat Dwi. Kalau ketemu Dwi bilangnya kayak gitu sih. Apa kata Dwi? Mak bilang aja sih sama mak. Pulang nggak dia waktu itu pernah dia nggak pulang, katanya nginap tempat Dwi mah yang kesini teman lo ini katanya teman lo yang itu yang kurus yang itu katanya. Nah ini fotonya anaknya mak ini dia liatin itu di rumah Dwi itu tidur di situ kamu. Iya maknya apa kerjaannya warung-warung kata ya sama aja dia orang nggak punya juga kata dia bilang kayak gitu sama mamanya. Jadi kamu nginap situ ada laki-laki nggak situ ya ada anaknya kata dianya. Anaknya kerja cuma dia ngomong itu mak selidiknya kayak gitu. Jadi dia nggak pulang waktu nitip motor itu. Pulang malam jam 1 katanya. Kata Dwi. Astagfirullahaladzim kemana itu dia? Pakai motor si Jaka dia. Iya. Kalau mau ngobrol segala macam, apa salahnya dia kesini aja ke rumah. Saya udah bilang kayak gitu terus, tapi saya ini kan sebenarnya apa ya namanya temen ya. Leli juga pernah baik sama saya lah ya, pernah ngasih makan sama saya juga pernah ngasih kerja sama dia. Saya ini pengennya Bu, dia tuh jadi orang lurus aja, udah selesai dari kejadian ini. Jangan laju kayak istilah kata mau ngubek-ngubek Jaka bener, mau ngacak-ngacak
rumah tangganya, istilah kata, sengaja lagi mau ada urusan lagi sama hal-hal yang bikin bahaya ini. Kalaupun ada laki juga, cari yang lain lah, Pir. Udah, saya bilang kayak gitu. Nggak usah mikirin Jaka terus, saya bilang kayak gitu. Saya ada bilang kayak gitu. Dulu waktu Ian lagi duda, malah nggak mau milih Jaka, saya bilang kayak gitu. Saya tuh masih mikirin dia Emang tuh. pernah duda, dia bohong kali itu waktu itu. Katanya Siapa? pernah cerai si Jaka, yang duda tuh siapa? Ian. Jaka. Ian. Pernah duda dia. Ian. Oh Ian. Ya Ian duda, emang ada cerai sama suami. Sekarang udah nikah Ian ya. Iya, udah nikah sama siapa? Balik sama suaminya. Nggak tahu sama Punya siapa. anak 2 juga. Gara-gara nikahnya gara-gara dia pacaran sama si Jaka. Iya. Dia nggak ada kabarnya apa si Jaka itu, si Ian ini nggak ada kabarnya katanya. Nah itu dia udah tahu pacaran sama si ini, kan udah pernah juga dia ke tempat dia dagang tuh Ian itu. Nah itu lama-lama udah punya istri kedengaran. Ya gitulah. Saya tadinya niatnya pengennya Leli ini jadi orang lurus aja, Bu. Iya, terima kasih lah banyak kalau ini. Tapi ini ya kan kata jangan dia main, nggak keluar aja ya. Jadi katanya nanti kalau udah ada, ini mudah dan kosan, ini pintu tuh hancur tuh. Udah kena ini, itu bocor kosan itu, di atasnya bocor itu. Kalau udah hujan basah ke kasur ini tempat anak ini. Nah sebelahnya juga bocor itu tuh banyak ini. Jadi tempat banyak yang mau direhab ini. Tapi setelah saya dengar pengakuan dia masih mau ngutek-ngutek Jaka sama istrinya, kesel, dendam, waduh udah nyerah saya. Saya udah nyerah istilahnya. Soalnya dia udah plan ngomong udah nggak ada hubungan lagi sama Jaka, masih ketahuan berapa kali istilahnya. Jadi gara-gara itu situ nggak ada sini-sini kamu. Ya yang terakhir ini ya masalah duit ini. Masalah duit. Masalah duit ini. Masalah duit ini nggak seberapa, Bu, cuman 250.000 ya kan. Iya. Istilahnya. Sisa 250.000 lagi. Cuman yang saya pikirin kok duit ini ditahan sama dia, nggak dipulang-pulangin, sayanya WA-nya diblokir ya Ya kan. memang nggak ada duit, dia mau bayar pakai apa? Ini dia kan udah cerita, masukin anaknya alasannya. Sangkanya mak ini ibu ini nggak pernah nyekolahin anak. Saya WA-nya diblokir, nelpon dia nggak bisa, chatting dia nggak bisa,